Saya dengan Tita Mariati, fungsional perencana ahli pertama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Tugas pokoknya melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Pak, bisa mengganggu sebentar Pak? Oh, boleh. Ini Pak, saya mau melaporkan hasil pekerjaan terkait evaluasi RKPD. Permasalahan tentang ini Pak, tentang pengangguran terbuka Pak. Permasalahan tentang pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat itu hasil Tahun seberapa? Tahun 2024 Pak, hasil dari BPS itu menunjukkan angka 6,75%. Nah, dari angka tersebut itu masih tinggi Pak tingkat penganggurannya. Di Pulau Jawa itu Pak, karena rendahnya serapan tenaga kerja yang terlatih di pasar pasar gitu Pak ya, kerja dengan learning maupun luar negeri maupun dalam negeri gitu Pak. Serta tingkat pelindungan tenaga kerja yang masih kondusif. Jadi saya mencoba itu Pak untuk mengolah itu. Saya akan paparkan juga Pak hasilnya. Mangga kalau itu bisa dilihat ya. Karena itu berbasis data ya. Mangga, siap. Pak. Nah ini Pak, menjawab dari permasalahan rendahnya serapan tenaga kerja yang terlatih gitu ya di pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri Pak, sama tingkat perlindungan tenaga kerja yang belum kondusif gitu Pak ya. Dijawabnya itu dari tingkat persiapan angkatan kerja Pak. Nah kalau melihat data dari BPS ya Pak ya, tingkat partisipasi angkatan kerja yang disingkat dengan TPAK ya Pak ya, di Jawa Barat itu terus mengalami kenaikan Pak, lelaki maupun perempuan. Nah, tahun 2024 saja Pak, TPAK itu sudah mencapai 67,71 poin. Yang artinya terdapat 67 sampai dengan 68 dari 100 penduduk usia kerja yang aktif gitu Pak secara ekonominya Pak. Dan partisipasi angkatan kerja ini didominasi oleh laki-laki Pak. Nah kalau 2 tahun yang lalu gitu Pak ya, didominasinya itu sama perempuan Pak. Sekarang tahun 2 tahun yang lalu gitu Pak. Didominasi sama perempuan, sekarang udah laki-laki. Nah ini Pak yang terkait sebentar Pak. Nah terkait perkembangan tingkat pengangguran terbuka ya Pak ya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir nih Pak, bahwa pengangguran di Jawa Barat itu mengalami penurunan gitu Pak. Walaupun di masa COVID-19 itu pengangguran Jawa Barat mengalami peningkatan sampai 10,46 Pak. Itu di Agustus 2020 ya? Di Agustus 2020 Pak. Nah namun seiring dengan meningkatnya TPAK yang tadi ya Pak ya, ada peningkatan pengangguran di Jawa Barat itu mengalami penurunan di Agustus Pak tahun 2024 sebesar 6,75 nih Pak. Menjadi 6,75. Ya, turun 0,69% mungkin ya Pak ya dari Agustus tahun 2023. Dari Agustus ke Agustus ya, Nah, yang slide keempat ini Pak ya, sebentar Pak. Nah saat ini Pak penduduk bekerja saat ini tuh penduduk bekerja di Jawa Barat itu 24,42 juta orang. Nah dan pekerja dibagi atas pekerja formal dan pekerja informal nih Pak nih yang sebelah kanan ya Pak ya. Dan pekerja di Jawa Barat ini didominasi oleh pekerja buruh Pak,
buruh, karyawan, pegawai gitu Pak sebanyak 42,34. Nah, kalau slide berikutnya, tingkat pendidikan penduduk bekerja nih Pak. Yang bekerja paling banyak itu pendidikan itu sampai SD Pak, di bawah 9,09 juta orang gitu Pak. Sekitar 37,25% Pak yang SD itu. Nah, dan hanya sekitar 11,46% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi itu Pak yang diploma ke atas Pak ya. Yang itu Pak ya. Terus slide berikutnya itu tingkat penyerapan tenaga kerja ya Pak ya. Penyerapan tenaga kerja itu menurut lapangan usaha itu paling banyak di sektor perdagangan Pak, sekitar 22,46 Pak. Itu di selama Agustus tahun 2023 Pak. Nah, Agustus tahun 2024 ini lapangan usaha itu jasa lainnya Pak menjadi lapangan usaha terbesar penyerapan tenaga kerja, yaitu sekitar 149,33 ribu. Nah, terus slide berikutnya. Nah, tingkat pengangguran terbuka itu ya Pak ya, dari seluruh kabupaten kota ya Pak ya, yang mengalami penurunan TPT itu pada periode Agustus tahun 2003 sampai dengan Agustus tahun 2024 itu kecuali hanya Pangandaran Pak naik 0,06 dan Kota Banjar Pak 0,01%. Dan TPT tertinggi itu tercatat di Kota Cimahi Pak sekarang tuh sebesar 8,97, dan TPT yang terendah itu di Kabupaten Pangandaran Pak sebesar 1,58. Dan Jawa Barat ini masih tertinggi tingkat penganggurannya di Pulau Jawa Pak. Nah, seperti ini Pak contoh yang di ini nih Pak. Nah, ketenaga kerjaan di provinsi ini tuh Jawa Barat itu paling tinggi Pak, 6,75 itu. Nah, isu ini Pak dari isu strategis ketenaga kerjaannya mungkin ya Pak ya, akar permasalahannya itu masih minimnya Pak fasilitas pelatihan tenaga kerja mungkin ya Pak ya, sama minimnya penempatan pencari kerja yang di pasar kerja dalam dan luar negeri Pak, kurangnya kemampuan dan kemandirian masyarakat calon transmigrasi, dan tingkat perlindungannya minimnya itu pengawas tenaga kerjaan Pak, sama hubungan industri yang belum kondusif Pak. Nah, dan terkait yang ini Pak, strategi pertama yakni meningkatnya serapan tenaga kerja itu yang berkualitas di pasar kerja Pak, dalam negeri maupun di luar negeri Pak, ditempuh dengan 5 poin mungkin ya Pak ya. Transformasi BLK, peningkatan kerjasama kolaborasi, link and match Pak, peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran, peningkatan kesempatan dan penataan transmigrasi, dan peningkatan kualitas RTK Pak. Strategi yang keduanya itu bisa peningkatan penerapan tata kelola mungkin ya Pak ya, kerja yang layak gitu, dan peningkatan penerapan norma kerja dan K3 sesuai peraturan perundangan mungkin itu Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya laporkan. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, menurut saya sih udah bagus ya, karena ini yang penting adalah pelaksanaan gitu ya. Jadi ketika permasalahan cuma tetapi dari sisi pelaksanaan itu kurang, berarti kan ada yang salah. Berarti di pelaksanaan itu, baik itu merupakan tadi ada link and match-nya, artinya penyediaan pendidikan kerja disesuaikan dengan pasar kerja, itu penting gitu. Itu Pak Intan, Bu. Siap, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya.
Ya, enggak. Hatur nuhun Bapak. Sesuai dengan yang tadi dibicarakan ya Bu ya di telepon, saya sengaja ke Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan saya lagi menyusun dokumen evaluasi RKPD. Saya itu membutuhkan terkait evaluasi renjanya Dinas Tenaga Kerja. Saya lagi menyusun evaluasi RKPD. Karena kan evaluasi RKPD itu harus ada juga terkait evaluasi renjanya Bu. Nah kebetulan kan saya lihat di aplikasi Emonet, Dinas Tenaga Kerja itu belum mengisi gitu ya, belum keterisiannya itu belum ada. Nah saya mau nanya tentang permasalahannya apa sampai belum terisi gitu. Ya. Nah, bisa saya coba dulu ya Bu ya, dibuka di aplikasi Emonetnya. Ibu Bu, ini Bu seperti gini ya Bu ya, keterisian ini dari total semua perangkat daerah. Kalau Dinas Tenaga Kerja ini masih 29% Bu, jadi masih ada sekitar 71 keterisian yang belum diisi ya Bu ya. Berdasarkan Permendagri 86 Bu tahun 2027, pengendalian dan evaluasi itu terhadap perencanaan pembangunan daerah yang terbagi dari 3 bagian Bu, yaitu tentang perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk memastikan dokumen rencana yang disusun berpedoman pada dokumen rencana yang di atasnya seperti RKPD berpedoman kepada RPJMD berpedoman kepada RPJPD. Nah, yang kedua itu evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah untuk menilai kinerja dan anggaran, sasaran program dan kegiatan seperti yang saya lakukan ini. Nah, yang ketiganya pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan dokumen rencana disusun sesuai tahapan dan tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya dengan Tita yang akan menjelaskan terkait korupsi. Tetapi di sini saya bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu juga sudah tahu apa korupsi itu. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan saja ya terkait korupsi. Nah, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Nah, contohnya menaikkan harga barang atau jasa dalam pengadaan pemerintah maupun yang swasta gitu ya, untuk kepentingan pribadi seperti beli laptop yang harganya 15 juta umpamanya ya. Tetapi di dalam kwitansinya itu hanya ditulisnya itu 25 juta gitu kan. Jadi sisa uangnya itu mungkin untuk pribadi atau kelompok itu bisa gitu ya. Suka ada yang seperti itu. Nah, itu termasuk korupsi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 199, tindakan pidana tentang korupsi itu di mana korupsi dapat dikategorikan itu menjadi 30 jenis. Tindakan pidana gitu korupsi. Tapi yang saya ini mungkin yang cuman hanya 7 ya yang biasa berkaitan dengan kita gitu ya. Kerugian keuangan negara, suap menyuap, bentuk kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi ya, yang ketika kita pergi ke lapangan kayak ke monitoring gitu ya. Kadang-kadang kalau pas kita pulang tuh suka ada yang memberi ini untuk bensin gitu ya. Padahal kita sudah dapat gitu uang untuk bensin, itu sama dengan gratifikasi gitu ya. Terus pemerasan gitu juga suka ada, dan pembuatan curang nih suka ada juga. Dan ini perbuatan penyelewengan jabatan nih. Itu suka banyak gitu ya. Kadang-kadang kita suka dapat kendaraan atau dapat barang kayak laptop kayak gitu ya. Itu kadang-kadang nggak dipakai sendiri gitu, kadang dipakai sama anak atau keluarga gitu. Nah, itu juga sama dengan korupsi itu. Dampak dari korupsi tersebut ya kalau terjadi di pemerintahan itu
tidak akan, si masyarakat itu tidak akan percaya lagi gitu ke pemerintah gitu dengan adanya seperti itu. Bukan hanya urusan KPK gitu, tapi tanggung jawab sebagai kita sebagai PNS juga itu harus dilihatkan gitu ya. Jadi kesimpulannya diharapkan kita semua itu menjaga gitu ya, jangan sampai kita melakukan korupsi sekecil apapun gitu. Karena bukan kita saja yang menanggung, tetapi keluarga juga bisa menanggungnya gitu, ikut imbasnya gitu ya. Mari kita menjaga integritas dan proporsionalisme sebagai ASN Pemprov Jabar. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.